seberapa jauh kita memerlukan gimbal dikombinasikan dengan HP yang mana kita memakai iPhone 14 untuk proses teaching pembelajaran. Apa sih bedanya gimbal? Itu yang kita mau coba. Oke? Jadi dengan Hura, teman-teman mungkin yang baru nonton Inside Web Academy, saya seorang psikolog dengan passion untuk tema learning dan people development. Jadi sekarang ini yang saya lagi suka banget temanya adalah bagaimana mengembangkan talent dengan bantuan teknologi, tapi tetap memperhatikan aspeknya local wisdom. Itu. Oke, kita kembali lagi. Kita bicara tentang gimbal dan mobile HP ya. iPhone 14. Gimbalnya kita memakai Osmo Mobile 6 DJI. Ini kenapa kok kita perlu alat-alat seperti ini sih? Yang pertama ya, kayak sekarang ini kan kita sengaja kita ada di luar, di outdoor, kita ada di alam. Kita coba tes nih, apa sih kelebihannya kalau kita memakai gimbal ataupun memakai iPhone untuk pembelajaran secara digital. Jadi kita lagi nyoba ya suatu konsep yang kita sebut namanya mobile teaching. Di mana mobile teaching ini kan bisa dalam artian karena keadaan darurat kita traveling tapi tetap harus mengajar. Karena itu kita perlu bawa peralatan-peralatan yang mobile. Ini satu. Yang kedua adalah mobile teaching dalam artian bagaimana kita mengajar yang kayak inilah, yang inspiring, yang kita memanfaatkan suatu suasana yang berbeda outdoor. Kemudian mengajar dengan adanya suatu movement sehingga message kita, learning experiences itu bisa terbentuk dan sesuatu yang memperkuat ya proses belajar itu menjadi lebih efektif dan tentunya impactful. Ya, jadi ini sekarang kita lagi nyoba ya. Kalau yang namanya mobile teaching ataupun virtual meeting kan sering juga ya kita dalam perjalanan mendadak harus melakukan meeting itu. Nah, kita sekarang lagi coba nih dengan langsung dengan dua iPhone nih. Yang di sini, yang sekarang saya lagi lihat ini adalah iPhone 11 Pro Max yang kita coba dengan kamera depan dan hanya digantung di semacam tongsis ya. Jadi bukan gimbal, semacam tongsis. Ini kalau coba lihat dengan bedanya yang sekarang, yang satu ini. Yang sekarang saya sedang lihat ini memakai iPhone 14, kamera belakang, dan gimbal. Seharusnya nanti akan terlihat yang gimbal ini lebih stabil. Dan seharusnya kamera belakang, kualitas gambarnya juga lebih bagus. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau kita lagi perjalanan, ini bisa nggak? Supaya kalau seandainya harus ngajar, tetap ngajarnya enak nih. Kalau udah gitu kan kayak misalnya sekarang kita perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Kalau bisa seperti ini kan enak ya. Setuju nggak? Kalau setuju tulis di komen. Ya, kalau yang ini kita lagi nyoba ya. Jadi ini yang iPhone 14 dengan kamera depan di sininya memakai gimbal. Kita juga ditambah dengan lampu di TV, lampu samping ya. Nah, ini kita coba. Ini kan mobilnya jalan ya. Seberapa stabil, kemudian apakah gimbalnya membantu stabilitasnya. Oke, ini sekarang lagi berhenti. Nanti kalau jalan bisa dicoba sih ada gunanya atau tidak. Oke. Ya, akhirnya setelah perjalanan dari pagi sampai dengan malam lagi nih, akhirnya perjalanannya selesai. Tadi kita berhasil membuat satu video yang juga harusnya nanti akan dilihat ya. Kita bicara tentang digital nomad, dan ini video berikutnya ini kan kita mau mencoba gimbal DJI Osmo Mobile 6. Ini yang paling baru kan, baru keluar 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Di sini apa
apa kekuatannya, apa bedanya memakai dengan peralatan yang lain, kemudian dikawinkan dengan iPhone 14 yang juga baru nih. Secara umum sih saya merasa gunanya itu luar biasa ya, bisa dipakai sih. Kemudian kan dia relatif praktis, kecil ya, terutama kalau kita bicara untuk mobile teaching, kemudian untuk virtual meeting. Tadi yang saya cukup impress tuh yang kita coba di mobil, karena salah satu masalah kalau kita mau mengajar atau melakukan virtual meeting di mobil itu kan gerak-gerak ya. Sedangkan ini dengan gimbal itu bisa mulus kan di dalamnya, relatif. Dan iPhone di sini sangat membantu dalam pencahayaannya, sehingga kita mestinya sih cukup comfortable juga sih untuk ngobrol-ngobrol di dalam mobil, terutama kalau kita di belakang kemudian ada supir yang nyetirin ya di sananya. Kemudian yang saya juga suka dengan gimbal ini, saya ini kan gimbal saya yang kedua ya. Sebelumnya kan saya punya Mosa Mini MX2 ya. Kemudian ini yang baru. Yang di Mosa Mini MX2 yang saya agak kurang suka itu, atau yang saya masih kurang puas kenapa ganti ke ini, mungkin ada 3 yang saya suka di DJI Osmo. Yang pertama, di DJI Osmo ini baterainya itu ada tanda-tandanya. Jadi yang dulu yang waktu di Mosa, waktu mau dipakai baterainya habis. Yang kedua kan ada kayak semacam toksisnya ya, jadi bisa dipanjangkan. Terutama kalau kita mendadak mau mengajar sambil berdiri, jadi bisa eye level ya di sini. Kalau yang Mosa MX itu kan harus selalu ke bawah. Yang ketiga sih saya suka dengan adanya cepitannya ini, dengan cepitannya magnetik bisa dilepas, itu enak sih masang di iPhone-nya dan agak lebih lega gitu dibandingkan dengan yang Mosa di sininya. Yang pengalaman kita sekarang dengan kemarin nyoba dengan live streaming juga dengan gimbal itu, terutama kita membahas Osmo-nya. Setelah itu tadi yang kita coba dengan outdoor, yang kita baru realize ternyata kalau kita mau syuting seperti ini, kita perlu peralatan. Kayak misalnya live streaming, begitu kita sambungkan kabel HDMI, karena kalau tanpa kabel, kita NDI jalan, tapi gambarnya itu agak nyendet-nyendet ya, sementara belum bisa penyelesaiannya. Kalau dengan HDMI, itu jalan, tapi akhirnya jadi tidak imbang ya, jadi dia jomplang gitu di dalamnya. Kemudian yang kedua, kalau outdoor itu kan ada jarak ya. Karena adanya jarak kan kita pakai wireless, Rode yang GoTo ya di dalamnya. Begitu kasih wirelessnya jomplang lagi dia di dalamnya. Itu yang saya masih belum ketemu sih. Sementara ini kalau saya pakai yang AirPods 2, itu masalahnya saya nggak terlalu suka ya, kan kelihatan ada sesuatu ya di dalamnya, masih tidak terlalu bebas. Tapi secara umum, dengan pengalaman yang kita coba testing hari ini bisnis trik dengan memakai gimbal dan iPhone 14, kemudian apakah virtual meeting bisa, kemudian apakah virtual teaching itu jalan, ini sangat membantu dan bawanya nggak repot. Semoga untuk teman-teman juga bermanfaat.